Kabupaten Kendal memiliki wilayah yang disebut dengan Kota Santri, yang berada di Kecamatan Kaliwungu. Daerah tersebut kental dengan nuansa Islami, lantaran banyak berdiri pondok pesantren dan juga terdapat makam para ulama. Karena hari ini hari Sabtu dan kerjaan libur, gua nyoba jalan-jalan ke wisata religi yang ada di daerah Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Karena dekat dengan rumah, jadi gua cukup dengan jalan kaki. Tempat wisata ini bernama Makam Waliku, namun orang-orang sekitar lebih sering menyebutnya Bukit Jabal. Ya, karena tempatnya di Bukit Jabal. Diberi nama makam waliku ya karena yang dimakamkan di sini bukan orang-orang sembarangan. Mereka semua adalah orang-orang yang dianggap hebat dan berjasa dalam perjalanan Pak Teras Kecamatan Kaliwungu. Beliau-beliau semua adalah Yai Musyafa, Kiai Asyari, Kanjeng Sunan Katong, Wali Hasan Abdullah atau Eyang Pakuwojo, dan juga Pangeran Jumina. Namun untuk sekarang saya hanya akan berkeliling di dua area makam saja, tepatnya di area makam Sunan Katong dan Kiai Asyari atau Kiai Guru. Menurut cerita, Sunan Katong diutus oleh kakeknya, Batara Katong, untuk membantu Sunan Pandan Arang menyebarkan dan mendakwahkan Islam. Saat itu, Sunan Katong mendatangi Sunan Pandan Arang untuk meminta perintah. Asal-usul penamaan Kaliwungu ada banyak cerita. Yang pertama, yakni saat Sunan Katong beristirahat di tepi sungai Sairan. Di situ terlihat banyak pohon wungu yang mengarah ke sungai. Saat itulah dicetuskan nama Kaliwungu. Cerita lain adanya kisah tentang pertikaian antara Sunan Katong dengan Pakuwojo yang tidak lain santrinya sendiri. Saat itu keduanya saling tusuk dan sama-sama meninggal. Sunan Katong berdarah biru dan Pakuwojo berdarah merah. Itu dan darahnya mengalir ke sungai sehingga perubahan menjadi ungu. Jadilah nama Kaliwungu yang sangat lekat sebagai kota santri ini. Makam Sunan Katong tergolong bukan makam sembarangan, sebab makam yang terletak di perbukitan tersebut sekaligus menjadi peristirahatan terakhir para leluhur Kaliwungu atau para adipati dan keturunan Pangeran Jumina pada zaman kerajaan Mataram Islam. Masuk ke area makam Sunan Katong atau Kiai Asyari tidak dipungut biaya sedikit pun. Kita cuma disediakan kotak di pintu masuk dan itu pun boleh diisi atau tidak. Jadi teman-teman cukup menghabiskan uang untuk beli jajan saja. Di lingkungan makam waliku juga terdapat gapura, di mana fungsinya sebagai tempat istirahat para peziarah jika lelah. Di area makam juga banyak warga sekitar menjajakan jajanannya. Selanjutnya, untuk makam Kiai Asyari, kita nggak perlu memakai sepeda motor, kita cukup jalan kaki, karena letaknya sangat dekat dari area makam Sunan Katong. Kita cukup jalan kaki sekitar 1-2 menit ke arah selatan, dan sampailah kita di area makam Kiai Asyari. Kiai Asyari dikenal masyarakat Kendal, khususnya Kaliwungu, adalah sebagai pendiri pertama Masjid Agung Kaliwungu atau Masjid Al-Mutakin. Kepopulerannya Kiai Asyari karena sosoknya yang dikenal sederhana, tapi di balik kesenian itu memiliki ilmu yang sangat dalam. Area makam Kiai Asyari juga terdapat makam orang-orang hebat, seperti Bupati Pekalongan yang pertama, lalu ada Kiai Puger, yang konon katanya pohon yang di depan itu dulunya cuma lidi yang ditancapkan, dan sekarang jadi pohon segede ini. Ketua Pencinta Makam Aulia Kaliwungu, Tubagus Bakri, mengatakan banyak kisah yang menyebutkan Kiai Guru merupakan guru dari Muhammad Saleh bin Umar al-Samarani atau yang lebih populer dengan Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Soleh Darat ini merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri dari Nahdlatul Ulama tandasnya. Kiai Asy'ari belajar membaca dan menulis dari para ulama dan tokoh agama yang di lingkungan kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta. Setelah menginjak dewasa, beliau melanjutkan menuntut ilmu ke Makkah, kira-kira selama 10 tahunan. Beliau dikenal banyak menguasai banyak ilmu, baik Quran, hadis, tasawuf, ilmu mantik, bayan, syariat, dan sebagainya. Kata Ketua Pecinta Makam Aulia Kaliwungu, Gus Tubagus Bakri. Dakwahnya juga unik seperti Wali Songo, yakni menggunakan metode pendekatan budaya masyarakat, sehingga mampu mengajak masyarakat Kaliwungu kala itu untuk masuk dan memeluk dalam agama Islam. Semakin sore, area makam akan semakin ramai dikunjungi warga sekitar. Banyak permainan anak-anak yang dijajakan sehingga dapat berfungsi juga sebagai wisata anak-anak. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka video ini, teman-teman boleh komen, like, share, ataupun subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih.